I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai dagu sibu. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu obat? Nah, obat adalah suatu benda atau zat yang dapat merawat penyakit, membebaskan gejala, atau bahkan mengubah proses kimia dalam tubuh. Nah, obat ini hampir setiap rumah tangga memiliki persediaannya. Contohnya seperti obat bebas, karena obat ini dapat didapatkan dengan mudah tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian juga ada obat resep dokter yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan dengan dokter. Nah, obat ini memiliki jangka waktu pemberian, jadi kita tidak bisa menghabiskan obat dalam sekali minum. Nah, di sini kita memerlukan apa yang namanya dagu sibu. Nah, dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, yang pertama adalah dapatkan. Pastikan kita mendapatkan obat dari toko obat atau apotik yang terjamin mutu dan kualitasnya. Yang kedua adalah gunakan. Pastikan kita menggunakan obat dengan cara yang baik dan benar. Semisal contohnya adalah tablet, pil, kapsul, itu dengan cara diminum. Kemudian salep, krim, pasta itu dengan cara dioleskan di kulit. Lalu ada juga obat tetes yang diteteskan pada bagian yang sakit. Lalu selanjutnya adalah simpan. Kita harus menyimpan obat sebelum masa kadaluarsa dengan baik agar dapat digunakan untuk selanjutnya. Juga jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah buang. Nah, banyak dari masyarakat belum mengetahui bagaimana cara membuang obat dengan benar. Nah, di sini kita akan mencontohkan penyuluhan tentang dagu sibu kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Alifiani Aini sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Horifatunisa sebagai pembicara kedua. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Gina Salma sebagai pembicara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nadia Liviani Aini sebagai pembicara 1. Saya Nabila Aulia sebagai pembicara 2. Saya Nanda Gina Salma sebagai pembicara ketiga. Saya Vladia sebagai audiens. Di sini kami akan melakukan sosialisasi mengenai dagu sibu. Jadi, saya akan mensosialisasikan tentang dagu sibu. Jadi, dagu sibu itu adalah kependekan dari yaitu da itu dapatkan, gu itu gunakan, si itu simpan, dan bu itu buang. Da itu dapatkan obat di tempat yang resmi. Jadi, tempat-tempat untuk mendapatkan obat yang resmi itu diantaranya ada apotek, obat berizin, klinik, rumah sakit, dan puskesmas. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendapatkan obat, yang itu yang pertama, 1. Nama obat dan zat aktif, kedua, khasiat atau kegunaan, ketiga, logo obat, keempat, efek samping, kelima, nomor izin edar atau NIE, atau nomor registrasi. Lalu yang keenam yaitu tanggal kadaluarsa. Selanjutnya adalah logo obat. Logo lingkaran yang berwarna hijau dengan pinggiran hitam yaitu untuk obat bebas, digunakan untuk obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian lingkaran biru dengan garis tepi hitam adalah obat bebas terbatas, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Kemudian obat keras berlogo merah dengan tulisan K dan tepi hitam. Obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Kemudian obat narkotika dengan logo plus di dalamnya berwarna merah dan tepi berwarna merah yang boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Tanda pada obat bebas terbatas. Yang pertama adalah P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai.
Nomor 2, awas, obat keras hanya untuk kumur. Yang nomor 3, awas, obat keras hanya untuk bagian luar. Nomor 4, awas, obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, nomor 5, awas, obat keras tidak boleh ditelan. Nomor 6, awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu gunakan obat sesuai aturan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat. Yang pertama, dosis. Dosis merupakan takaran yang diperlukan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Kemudian, aturan pakai. Penggunaan obat harus digunakan sesuai anjuran yang diberikan. Yang ketiga, lama penggunaan, yaitu frekuensi minum obat. Yang keempat adalah keadaan obat. Saat-saat meminum obat. Sebelum meminum obat, pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Kemudian pastikan obat masih baik. Lalu baca peringatan dalam kemasan dan pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dulu, semisal mencampur dengan air. Lalu gunakan obat dengan benar. Lalu pada saat meminum obat, apakah perlu bantuan orang lain, dan apakah penggunaannya sudah tepat, seperti tertelan atau menempel pada luka, atau obat tetes sudah masuk atau terkena pada bagian yang sesuai. Kemudian sesudah menggunakan obat, perhatikan apakah timbul gejala khusus, semisal kantuk, gatal, perih lambung, pusing, dan sebagainya. Lalu kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Lalu selanjutnya, simpan obat dengan benar. Cara penyimpanan obat yang benar. Cara aturan penyimpanan. Baca aturan penyimpanan. Jauhkan dari jangkauan anak. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Kunci tempat penyimpanan obat. Selanjutnya ada buang obat dengan benar. Cara membuang obat yang benar, hilangkan semua label dan wadah obat. 2. Untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan ke plastik dan buang ke tempat sampah. 3. Untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. 4. Obat harus dimusnahkan dan tidak terpisah. Ciri-ciri obat yang rusak. 1. Batas kadaluarsa dilampaui. 2. Kemasan rusak. 3. Obat berubah bau, rasa, warna. 4. Obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Saya Fladia. Mau bertanya, mengapa antibiotik harus dibuang tanpa sisa dan tidak boleh dibuang di... Baik, Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan mengapa antibiotik harus dibuang tanpa sisa dan tidak boleh dibuang di toilet. Jadi, jika membuang obat yang diresepkan dokter, sebelum membuang botol obat atau kemasan kosong lainnya, jangan lupa untuk rusak tampilan fisiknya, cabut atau coret stiker kemasan obat kosong. Karena itu bertujuan untuk mencegah pemalsuan kemasan atau isi ulang ilegal. Karena bisa saja botol obat berstiker diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan selanjutnya diisi dengan obat palsu. Lalu menurut penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengatakan bahwa ada beberapa jenis obat yang berbahaya jika langsung dibuang ke toilet, misalnya obat-obatan antibiotik. Hal ini dikarenakan karena bakteri pembusuk dalam air gorong-gorong tidak bisa berfungsi apabila terkena obat tersebut. Yang terjadi malah mereka bisa mati. Begitu. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik, Kak. Terima kasih. Sudah.
Sekian sosialisasi Dagusibu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, bila ada salah kata dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it.